Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan pada kesempatan pagi yang baik ini kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat taufik, semangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan, semangat dalam beribadah dan beramal soleh. Maka mudah-mudahan kita tetap istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan dari segala macam fitnah syubhat dan syahwat yang akan memalingkan kita dari jalan yang benar. Para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan tentang kisah-kisah para nabi, yang mana kisah-kisah para nabi banyak sekali faidah-faidahnya, pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk membaca kisah-kisah para nabi, yang tentunya kita tetap yaitu selektif dalam membaca kisah-kisah para nabi. Jangan sampai tercampuri hal-hal yang tidak benar, hal-hal kabar-kabar yang tidak sahih, yang mana kebanyakannya adalah berasal dari cerita-cerita Israiliyat. Ya. Dan seperti biasanya kita akan menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam, yang mana pembahasan ini kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Fabihudahu Muqtadi, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Mungkin ya kita sering mendengar yaitu nama Nabi Daud alaihissalam. Dan kalau kita membuka kitabullah Al-Quranul Karim, maka disebutkan dalam Al-Quranul Karim nama Nabi Daud alaihissalam itu sebanyak 16 marrah, sebanyak 16 kali. Ya, jadi lumayan banyak. Ya, dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam itu sebanyak 16 kali. Dan Nabi Daud alaihissalam diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping menjadi seorang nabi, diberikan nubuwah sehingga menjadi seorang nabi, Nabi Daud juga diberikan sebuah al-mulk, yaitu kerajaan. Ya, diberikan kerajaan sehingga menjadi raja. Di samping menjadi seorang nabi, beliau juga adalah seorang raja yang memiliki kerajaan. Ya.
Dan masa dari kerajaan Nabi Daud alaihissalam itu lumayan panjang. Hatta qalu innaha balagat arba'ina sana. Itu masa kerajaan Nabi Daud alaihissalam itu mencapai 40 tahun lamanya. Ya. Dan yang perlu diperhatikan para pemirsa dan para pendengar sekalian, ketika kita ingin menceritakan tentang Nabi Daud alaihissalam, di situ ada sebuah muqaddimah yang harus dipahami. Di situ ada muqaddimah yang harus diketahui. Ya. Karena tidak langsung kita menceritakan tentang Nabi Daud, tapi di situ ada muqaddimah yang berkaitan dengan Nabi Daud, yaitu bagaimana kisah orang-orang Bani Israel. Diceritakan bahwasanya orang-orang Bani Israel tersebar banyak sekali kriminalitas, jaraim, kejahatan-kejahatan. Dan juga banyak terjadi kezaliman-kezaliman, ya, yang mereka lakukan. Sampai-sampai mereka qatalu man qatalu minal anbiya. Di antara kriminalitas, kejahatan yang mereka lakukan adalah membunuh para nabi. Ya, ini di antara kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan yang terjadi ya pada Bani Israel. Lah, ketika mereka melakukan kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan yang amat-amat besar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada mereka. Allah berikan kepada mereka penguasa-penguasa yang tidak memiliki kasih sayang kepada mereka. Raja-raja yang kejam, raja-raja yang bengis, yang tidak memiliki belas kasih kepada mereka. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alaihim man la yarhamuhum min jababiratil muluk. Jadi mereka diberikan raja-raja yang bengis, yang kejam, yang dinamakan Al-Amaliq. Raja-raja tersebut yang bengis, yang kejam itu dinamakan Al-Amaliq. Dan memang benar-benar kejam sekali. Ya, dalam menyiksa. Ini balasan untuk mereka. Allah berikan raja-raja yang bengis, yang kejam. Kemudian zahabat Banu Israel ila nabiyyin lahum. Nah, ketika terjadi seperti itu, ya, mereka mendapatkan raja-raja yang bengis, yang kejam, maka mereka mendatangi seorang nabi yang mana al-masyhur anna hadzal nabi ismuhu Samuel. Ya, mereka mendatangi seorang nabi yang masyhurnya adalah nabi tersebut bernama Samuel. Wa qila ismuhu Sam'un. Ya, dan ada yang mengatakan bahwasanya nama nabi tersebut adalah Sam'un. Dinamakan seperti itu karena Allah mengijabai doa ibunya. Allah mendengar doa ibunya, lalu seorang wanita tersebut ya, melahirkan seorang anak sehingga dinamakan Sam'un. Ya, tapi penamaan ini memang tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim dan juga tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya kata Syekh Utsman Al-Khamis, bahwasanya orang-orang Bani Israel ini mendatangi seorang nabi dari nabi-nabi mereka dan meminta kepada nabi tersebut agar ditetapkan seorang raja
bagi mereka, bagi Bani Israel. Ya. Yang mana raja ini akan diikuti oleh orang-orang Bani Israel. Tunjuklah seorang raja buat kami agar kami sebagai pengikut raja ini, yang raja ini nanti akan memerangi raja-raja yang bengis, raja-raja yang kejam. Ya. Jadi orang-orang Bani Israel meminta agar ditunjuk seorang raja yang kami bersama raja tersebut akan memerangi para raja-raja yang zalim, para raja-raja yang kejam, yang bengis. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-246 diceritakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ya, tidakkah engkau perhatikan pemuka dari Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka mengatakan kepada seorang nabi, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, utuslah untuk kami seorang raja yang kami akan berjihad, kami akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari jihad di sini, berperang di sini adalah jihadud daf'i. Jihad untuk mempertahankan diri. Bukan jihad untuk menyerang, bukan jihad untuk menyerang, bukan. Tapi jihad untuk mempertahankan diri. Ketika ada orang-orang yang menyerang, maka kita berjihad untuk mempertahankan diri kita, yaitu melindungi diri kita. Ini maksudnya jihad di zaman dahulu, karena memang itulah yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Tidak ada jihadut talab, tidak ada jihad untuk yaitu menyerang. Karena memang ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi ketika berjihad itu pun ada yaitu adab-adabnya, rambu-rambunya. Tidak sebatas langsung membunuh, kemudian yaitu menzalimi, tidak. Ini dikarenakan tidak paham tentang hukum-hukum berperang, sehingga seolah-olah jihad dalam Islam itu sesuatu yang amat-amat mengerikan. Tidak seperti itu. Para ulama kita telah menjelaskan tentang bagaimana jihad yang benar. Jadi harus belajar dulu, sehingga tidak salah persepsi. Kalau cuma hanya mendengar sepotong-sepotong tentang jihad dalam Islam, itu nanti menjadikan orang fobia, menuduh hal-hal yang tidak benar. Makanya belajar yang benar, pelajari tentang jihad yang benar agar tidak salah. Kita kembali kepada ceritanya tentang Bani Israel tersebut. Yang mana intinya mereka ini ingin ada seorang raja yang mereka mengikuti raja tersebut untuk melawan para raja-raja yang bengis, yang kejam. Dan mereka mau nuqatil fi sabilillah. Kami akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang umat terdahulu itu kan nabi mereka hanya diutus untuk kaum mereka.
Makanya mereka jihadud dafa, jihad untuk mempertahankan diri dari gempuran, serangan, ya, dari luar. Ya, kemudian apa kata Nabi mereka? Qala hal asaytum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaiha. Nah, ini bagaimana jawaban dari seorang nabi yang diminta oleh Bani Israel tersebut. Iya. Apakah sekiranya diwajibkan berperang, kalian akan ikut perang juga? Ya, apakah benar kalian akan ikut perang seandainya nanti akan diwajibkan perang untuk kalian? Maka mereka menjawab, orang-orang Bani Israel ini, bagaimana mungkin kami nggak ikut berperang? Kami telah diusir dari rumah-rumah kami. Ya. Dan juga anak-anak kami. Bagaimana mungkin kita tidak akan ikut berperang? Ya, kemudian apa setelah itu? Ya. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Ternyata ketika telah diperintahkan untuk berperang, ya, telah tetap perintah untuk berperang, maka banyak yang berpaling, kecuali sedikit sekali dari mereka orang-orang Bani Israel. Ya. Padahal tadi sudah dijelaskan, nanti kalau seandainya sudah diperintah untuk berperang, apakah kalian akan ikut perang? Dan ternyata apa yang terjadi ketika sudah diperintahkan untuk berperang, banyak dari mereka yang berpaling, tidak mau untuk ikut berperang, kecuali sedikit dari mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya nabi yang dimintai oleh orang-orang Bani Israel agar menunjuk seorang raja, maka nabi tersebut mengatakan kepada orang-orang Bani Israel, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus bagi kalian Talut sebagai raja. Ya. Jadi permintaan mereka dikabulkan. Permohonan mereka diberikan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus bagi mereka, yaitu orang-orang Bani Israel, seorang raja yang bernama Talut. Ya, namun apa yang terjadi? Mereka meminta seorang raja, dikasih, ternyata apa? Mereka tidak mau. Mereka menolak. Orang-orang Bani Israel ini nggak mau Talut dijadikan raja untuk mereka. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin Talut ini dikasih kerajaan, dijadikan seorang raja yang memimpin kita, padahal kita ini lebih berhak dari Talut. Ya, dan dia pun tidak memiliki kelebihan, tidak diberikan kelebihan dari harta. Ya, nah ini sudah dikasih, ternyata malah ditolak. Sebabnya dua, mereka menolak itu. Mereka menganggap diri mereka lebih baik, lebih berhak. Ya, dan sebab yang kedua mereka menolak dikarenakan Talut
tidak diberikan kelapangan dari sisi harta. Ya. Maka bagaimana mungkin Talut ini jadi raja kami? Ya. Kemudian dari sini kita tahu bagaimana memang orang-orang Bani Israel, ya, mereka itu terkenal kedurhakaan mereka dan tidak patuh terhadap nabi-nabi mereka. Ini sudah menjadi sesuatu yang masyhur. Ya, mereka menolak, mereka tidak menerima perkataan para nabi. Ya, menyelisihi, tidak taat. Ya, dan juga di antara sebab mereka itu tidak mau menerima Talut sebagai raja bagi mereka adalah anna Talut lam yakum min nasalil anbiya. Talut ini bukanlah dari keturunan nabi. Ya, Talut bukanlah dari keturunan nabi. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya para nabi di zaman tersebut itu semuanya dari keturunan Lawi bin Yakub. Dan Talut ini bukan keturunan dari Lawi bin Yakub. Iya. Kemudian di antara sebabnya juga kenapa mereka menolak, dikarenakan Talut itu lam yakun min nasalil muluk. Talut juga bukan dari keturunan para raja. Ya. Yang mana kita tahu bahwasanya raja-raja Bani Israel itu min nasali Yahuda bin Yaqub. Karena raja-raja Bani Israel itu berasal dari keturunan Yahuda ibn Yaqub. Adapun Talut itu alal masyhur annahu min nasali Binyamin akhi Yusuf asy-Syaqiq. Lah Talut ini bukan dari keturunan Yahuda, tapi keturunan dari Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Fal mulku wan nubuwwatu kulluha fi nasali Yaqub. Makanya yang namanya raja atau nabi itu semuanya berasal dari keturunan Yaqub alaihissalam. Ya, inilah diantara yaitu sebab Bani Israel menolak Talut, ya, yang sudah ditunjuk sebagai raja bagi Bani Israel. Ya. Nah, jadi intinya Talut sudah ditunjuk, diutus sebagai seorang raja bagi Bani Israel. Meskipun Bani Israel nggak mau, tapi sudah ditunjuk oleh Nabi tersebut agar menjadi raja bagi Bani Israel. Nah, kemudian diceritakan ya pada ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 249, falamma fasala Talutu bil junud, maka ketika Raja Talut ini membawa bala tentaranya, ya, dan sampai kepada sebuah tempat, ay wasala ila makan, qala innallaha mubtaliikum binahar. Ya, jadi Raja Talut ini berangkat dengan bala tentaranya dan sampai di sebuah tempat, lalu Raja Talut mengatakan innallaha mubtaliikum binahar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa sungai ini terdapat letaknya itu antara Yordania dan Palestina. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia bukan termasuk dariku, bukan termasuk pengikutku. Ya, barang siapa yang minum dari sungai ini, maka dia bukan pengikutku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan yang tidak minum berarti dialah pengikutku. Ya. Jadi kenapa Raja Talut mengatakan seperti itu? Allah menguji kalian dengan sungai ini. Ya. Siapa yang taat terhadap perkataan Raja Talut ini, maka dia pengikutnya yang sejati. Sebelum berperang atau di perjalanan kok sudah disuruh kayak gini. Itu kenapa? Agar menguji bala tentaranya, yaitu orang-orang Bani Israel. Ya. Mereka patuh apa enggak? Mereka taat atau malah durhaka ketika diperintah oleh Raja Talut tersebut. Kalau sebelum perang saja mereka nggak mau taat, mereka durhaka, mereka melawan, mereka tidak patuh, maka nanti jangan-jangan ya pada saat perang mereka juga tidak akan patuh. Mereka pun akan menyelisih. Ya, jadi ini adalah ujian bagi orang-orang Bani Israel yang pergi bersama Raja Talut untuk memerangi raja-raja yang bengis, yang kejam. Itu diuji dulu kesetiaan mereka, ketaatan mereka, kepatuhan mereka. Ya. Kemudian lanjutannya, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Tetapi mereka meminumnya. Barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Jadi dikecualikan. Kalau mungkin cuma seciduk dengan tangan enggak apa-apa. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Ini di antara bentuk yaitu hibah dan kasihan. Ya. Jadi tidak dilarang secara total, tapi tidak dibolehkan secara total pula. Bagi yang pengen, maka ambillah seciduk tangan saja untuk meminum. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Ya. Kemudian fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Sudah diwanti-wanti. Ya, barang siapa yang meminumnya, maka dia bukan pengikutku. Dan yang tidak minum, maka dia adalah pengikutku. Dikecualikan sedikit saja ngambil minumnya. Ternyata apa? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata banyak dari mereka itu yang minum. Kecuali sedikit sekali dari mereka yang tidak minum. Maka inilah kedurhakaan yang ketiga. Nggak boleh minum, ternyata banyak yang minum. Yang pertama, ya, kedurhakaan mereka adalah mereka tidak mau perang. Ya, tadi kan sudah diwajibkan, mereka pengennya perang, ternyata diwajibkan, mereka ya tidak mau. Yang kedua adalah mereka menolak Talut sebagai raja. Dan yang ketiga adalah mereka minum
air dari sungai tersebut. Ini sudah 3. Ya, mereka tidak taat, mereka durhaka, sudah 3 kali. Ya, apakah mereka akan durhaka lagi? Ya, atau mereka bagaimana kesalahan mereka? Dilanjutkan setelah itu ceritanya, falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Tatkala mereka telah melewati sungai tersebut, yaitu Raja Talut dan juga yaitu orang-orang Bani Israel yang beriman kepada huwa walladzina amanu ma'ah. Sudah melampaui dari sungai tersebut. Apa yang mereka katakan? Qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Jadi tadi kan sudah dikasih tahu. Kalau yang minum bukan pengikutku, dan yang tidak minum maka dialah pengikutku. Kemudian ketika sudah melampaui dari sungai tersebut, yaitu Raja Talut dan orang-orang yang mengikutinya, mereka mengatakan la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Putus asa. Prajurit bala tentara yang bersama dengan Raja Talut ini putus asa. La taqata lana al-yawma bijalut wa junudi. Kami enggak punya kekuatan. Hari ini kita tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut. Nah ini yang akan diperang itu kan Jalut. Kami tidak punya kekuatan untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Jadi kalau raja dari Bani Israel namanya Raja Talut. Adapun yang mau diperangi ini adalah Jalut. Lah, orang-orang yang bersama Raja Talut yang sudah melewati sungai tadi, dan ternyata itu pun setelah itu mereka putus asa. Tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan yaitu untuk melawan Jalut beserta bala tentaranya hari ini. Nah ini bagaimana ujian demi ujian yang dihadapi oleh Raja Talut yang membawa tentara Bani Israel untuk memerangi yaitu raja yang bernama Jalut, penguasa pada zaman tersebut. Nah, di sini kita tahu bagaimana keadaan orang-orang Bani Israel, yang mana di awal-awal mereka sangat-sangat semangat, sangat-sangat mantap untuk berjihad, berperang, dan ternyata memang ketika ada perintah mereka berpaling. Tidak hanya itu, setelah itu jumlahnya berkurang ketika diuji untuk tidak minum dari sungai, dan berkurang lagi. Makanya disebutkan di sini bahwasanya tatkala mereka meminta kepada seorang nabi agar ditunjuk seorang raja, ketika mereka mengatakan ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, jumlah mereka itu adalah 80.000. Tolong tunjuk buat kami seorang raja
Itu jumlah mereka itu adalah 80.000. Ya. Kemudian jumlahnya berkurang. Tatkala falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalila. Nah, ketika sudah diwajibkan untuk perang, mereka berpaling kecuali sedikit saja. Sudah berarti berkurang jumlahnya. Kemudian tatkala Raja Talut mengatakan innallaha mubtaliikum binahar, itu pun berkurang lagi jumlahnya. Kemudian tatkala falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi, itu pun berkurang lagi ketika putus asa melihat dan mereka mengatakan kami enggak punya kekuatan, kami enggak kuat pada hari ini untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Itu pun berkurang lagi jumlah dari Bani Israel, sehingga jumlahnya dari 80.000 menjadi 313 saja. Subhanallah. Dari 80.000 di awal ketika mereka datang meminta agar ditunjuk seorang raja buat mereka, itu 80.000. Berkurang sampai terakhir jumlahnya hanya 313. Ya, luar biasa. Banyak sekali kurangnya itu. Dari 80.000 menjadi 313. Ya. Kemudian cerita selanjutnya dalam ayat tersebut, ya, surat Al-Baqarah ayat 249. Ya, Allah menceritakan qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, yaitu berkata orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan bertemu Allah. Itu mereka orang-orang yang yakin akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka katakan di akhir ayat tersebut, ayat 249 dari surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini keyakinan. Itu orang-orang yang benar-benar yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka mengatakan betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, luar biasa ini. Keimanan yang kuat, yang mengatakan bahwasanya betapa banyak kelompok yang kecil. Jadi kelompoknya kecil, jumlahnya sedikit. Dari sisi kuantitas jumlah itu sedikit, tapi kelompok yang jumlahnya sedikit ini bisa mengalahkan pasukan-pasukan yang banyak jumlahnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Falamma barazu li Jalut wa junudih. Ya, di sini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-250. Falamma barazu, tadi pasukannya sudah benar-benar imannya kuat. Falamma barazu li Jalut, tatkala mereka, ya, pengikutnya Raja Talut ini yang punya keimanan yang kuat, yang mengatakan, ya,
meskipun jumlahnya sedikit, maka bisa menang dengan izin Allah. Walamma barazu li Jalut, mereka maju untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Melawan mereka, maju untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Dan Jalut adalah pembesarnya, rajanya dari raja-raja yang bengis, yang kejam, ya, yang mereka menawan anak-anak dan mereka pun merampas harta, merampas rumah-rumah. Jumlah yang sedikit ini ternyata maju untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Falamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Mereka maju melawan Jalut beserta bala tentaranya dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana afriq 'alaina sabra. Ya Allah, Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Wa thabbit aqdamana. Dan tetapkan kaki-kaki kami, kuatkan kaki-kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Menangkan kami melawan orang-orang kafir. Ini doa yang dibaca oleh yaitu pengikut Raja Talut, ya, pada saat mau memerangi, sudah berhadapan ini, maju melawan dan memerangi yaitu Jalut dan bala tentaranya. Kemudian di ayat yang berikutnya 251 dari surat Al-Baqarah, fahazamuhum biiznillah. Ya, fahazamuhum biiznillah. Padahal jumlahnya sedikit, 313, dan melawan jumlah yang besar dari pasukan dan tentara Jalut, ya, ternyata apa? Fahazamuhum biiznillah. Maka mereka mengalahkan bala tentaranya Jalut, dikalahkan oleh jumlah yang sedikit dari pengikut Raja Talut. Fahazamuhum biiznillah. Dan benar sekali, ya, betapa kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Talut dan jumlah tentaranya yang sedikit bisa menang melawan Jalut dengan bala tentaranya yang banyak. Ya. Nah, ini. Maka jangan sekali-kali hanya melihat jumlah, kalau kecil pasti kalah, kalau banyak pasti menang. Tapi harus juga dilihat kualitas. Kalau banyak tentaranya, prajuritnya, tapi mereka berbuat kesyirikan, mereka bukan ahli tauhid, mereka banyak melanggar, menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka meskipun banyak tetap akan kalah. Ya, kemenangan bagi umat Islam itu ketika mereka kembali secara total kepada agama Allah, mereka ahli tauhid, mereka punya akidah yang benar, mereka ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menjauhi kesyirikan, mereka menjauhi kebid'ahan, mereka menjauhi kemaksiatan, maka akan menang umat Islam ini.
Tapi kalau banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, bagaimana mungkin umat Islam itu akan jaya, akan menang, meskipun jumlahnya banyak, tidak akan mungkin. Hatta tarji'u ila dinikum. Ya, jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan Talut dan bala tentaranya yang sedikit, sehingga bisa mengalahkan Jalut ya dengan tentara yang banyak dan juga luar biasa. Ya. Nah, di sini dalam ayat yang ke-251 barulah di situ muncul nama Nabi Dawud alaihissalam. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta. Nah, baru muncul nama Nabi Dawud alaihissalam. Maka mereka mengalahkan Jalut dengan izin Allah, wa qatala Dawudu Jaluta. Ya. Dan Nabi Dawud membunuh Jalut. Ya, Nabi Dawud yang membunuh siapa? Jalut tadi itu. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam minal ladzina thabatu ma'a Talut. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Dawud termasuk yang ikut dalam rombongan yang akan memerangi Jalut. Yang rombongan ini ya patuh terhadap apa yang dikatakan oleh Talut, nggak boleh minum air, dipatuhi. Ya. Dan ini pun bisa dipahami kalau zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumkinu lin nabi ay yakuna tabi'an li ghairin nabi. Seorang nabi ya, itu mungkin mengikuti kepada selain nabi, yaitu tadi kan Nabi Dawud alaihissalam itu mengikuti Talut yang ditunjuk sebagai seorang raja. Ya, walakin hadza kana qabla nubuwwati Dawud. Akan tetapi ini sebelum Nabi Dawud diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Walakin ma'a hadza ja'alallahu Talut malikan 'alaihim bi amrihi. Akan tapi ini pun ya dikarenakan Talut memang diangkat sebagai seorang raja, diutus sebagai seorang raja terhadap mereka, yaitu Bani Israel. Ya. Kemudian dalam ayat yang ke-251 dari surat Al-Baqarah, wa atahullahul mulka wal hikmata, yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada Dawud alaihi salam yaitu al-mulka wal hikmah, kerajaan. Ya, kerajaan, sehingga menjadi raja setelah nanti Talut. Dan Dawud alaihi salam juga dianugerahi al-hikmata, yaitu kenabian, menjadi seorang nabi. Ya. Ini adalah keutamaan yang diberikan kepada Dawud alaihissalam. Diberikan kerajaan menjadi seorang raja, dan diberikan nubuwah kenabian menjadi seorang nabi. Kemudian dijelaskan di sini, dzukira anna Dawud innama hadhara al-qitala ma ikhwatihi. Ceritakan bahwasanya Dawud alaihissalam itu ikut berperang ya itu bersama saudara-saudaranya. Wa kanu thalatha. Mereka itu bertiga. Wa kana Dawud saghiran. Dan pada saat itu
Daud alaihissalam masih kecil. Ya. Lahu sab'a asyrata sanah faqat. Umur beliau itu masih 17 tahun. Sudah ikut perang. Falamma dakhala hadhihi al-ma'rakata qila inna Jalut qad kharaja ilaihim wa qala man yubarizuni. Kemudian ada yang mengatakan, ini ketika sudah perang ini, yang mengatakan bahwasanya Jalut telah datang. Di tengah-tengah kalian Jalut telah datang. Lalu Jalut ini menantang siapa yang akan melawanku. Jalut ya, yang penguasa atau raja yang diperang ini. Jalut mengatakan, siapa yang mau melawan saya? Ya. Menantang lawannya. Lalu pada saat itu Nabi Daud alaihissalam yang masih kecil berdiri dan mengatakan, ana lahu. Ya, ana lahu. Aku yang akan menghadapi Jalut. Nah, kaget setelah itu. Raja Talut kaget dan merasa kasihan. Masih kecil kok sudah mau melawan Jalut, seorang raja yang besar. Ya, innaka shaghir, kata Talut, kata Raja Talut, kamu masih kecil. Kok mau melawan yaitu Jalut ini? Ternyata Nabi Daud alaihissalam pada saat itu masih kecil tetap mengatakan, ana lahu, aku yang akan menghadapi Jalut ini. Ya. Terus tapi tetap Nabi Daud alaihissalam tetap meyakinkan, aku yang akan menghadapi dia. Maka Talut, ukhruj, sudah, hadapi dia, hadapi Jalut tersebut. Ya. Kemudian dzukira anna Talut qala lahu in qataltahu fa antal maliku ba'di. Ya. Jadi ketika Talut ini, kamu masih kecil, tapi tetap Nabi Daud, aku yang akan menghadapinya. Lalu Talut mengatakan, jika kamu bisa membunuhnya, maka kamu akan jadi raja setelahku. Ya, jika kamu membunuh Jalut ini, maka kamulah yang akan menjadi raja ya setelahku. Ini untuk menyemangati, ya, menyemangati pasukannya, tentaranya agar benar-benar berani untuk berperang. Ya, berani untuk berperang. Ya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam sudah maju untuk menghadapi Jalut. Falamma wajahahu nadhara ilaihi Jalut wa qala anta shaghir kaifa tajra an tuqatilani. Ketika sudah berhadapan dan dilihat oleh Jalut, ente shaghir, kamu masih anak-anak, bagaimana kamu berani untuk menghadapiku? Ya, maka apa kata Nabi Daud alaihissalam? Analladzi sayaktuluka. Dengan berani dan lantang mengatakan, aku yang akan membunuh kamu. Ya, padahal sebelumnya diejek. Kamu kecil, kenapa berani melawanku? Langsung dijawab sama Nabi Daud alaihissalam, akulah yang akan membunuhmu. Faghadiba Jalut min hadzal kalam. Maka Jalut ketika mendengar ucapannya Nabi Daud alaihissalam tersebut, ternyata Jalut ini marah. Wa arada an yadhriba Daud famtana an dharbatihi. Marah ini Jalut ini, lalu ingin memukul Nabi Daud alaihissalam yang masih kecil, ya. Dan Nabi Daud bisa menghindar.
itu bisa menolak, bisa mempertahankan diri. Kemudian thumma ramahu bil miqla' alal masyhur faramahu wa asabahu fa kharra sari'an qatila. Kemudian Nabi Daud alaihissalam melempar dengan miqla'. Miqla' itu kayak ketapel gitu ya. Ya, melempar dengan miqla' lalu mengenai Jalut tersebut kemudian mati. Iya. Dia yaitu jatuh lalu mati. Tsumma kabbarul muslimun fawaqa'atil hazimatu fi jaisi Jalut. Ketika Jalut itu mati, maka bertakbirlah pasukan-pasukan kaum muslimin dan mereka menang. Adapun pasukan dari Jalut, tentara dari Jalut itu mereka kalah. Ya, mereka kalah. Ya. Ini adalah yaitu cerita atau muqaddimah sebelum masuk kepada cerita Nabi Dawud alaihissalam. Wa Dawud alaihissalam min nasl Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq. Jama'allahu lahul mulka wan nubuwata. Ya, dari sini kita tahu bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam adalah keturunan Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq. Ya, Nabi Dawud alaihissalam itu kalau dilihat silsilah keturunannya, nasabnya itu dari keturunan Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq. Sehingga beliau terkumpul yaitu dua keutamaan. Ya, Allah memberikan keutamaan berupa al-mulk, yaitu kerajaan sebagai raja, dan Allah pun memberikan keutamaan berupa nubuwah, yaitu Nabi Dawud sebagai nabi. Ya, jadi dua keutamaan Nabi Dawud alaihissalam, seorang nabi dan seorang yaitu raja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatala Dawudu Jaluta wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Nabi Dawud alaihissalam membunuh Jalut, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada Dawud alaihissalam al-mulk, yaitu kerajaan, dan juga al-hikmah, yaitu nubuwah, kenabian, wa 'allamahu mimma yasha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya, mimma yasha, mengajarkan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini bagian pertama dari kisah Nabi Dawud alaihissalam, ya, yaitu muqaddimah untuk masuk kepada cerita Nabi Dawud alaihissalam. Ya, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan lanjutkan bagian kedua dari kisah Nabi Dawud alaihissalam, ya, yaitu berupa keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Kemudian ada sebuah kisah yang sangat masyhur, ya, tentang Nabi Dawud alaihissalam. Ya, ketika didatangi dua orang yang berselisih, siapakah dua orang ini? Di sini para ulama berbeda pendapat, dan ada pendapat yang dirajihkan oleh para ulama tafsir. Insyaallah, ya, kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Demikian kajian kita pada pagi hari ini tentang kisah-kisah para nabi, yaitu bagian pertama dari Nabi Dawud alaihissalam. Semoga yang singkat ini, ya, bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita, tambahan iman bagi kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam thalabul ilmi, dalam melakukan amal-amal soleh,
ya, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.